menyanyikan ini untuk Raja kita Yesus Kristus yang sekarang ada di tengah-tengah kita. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar, sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sangat besar anugerah-Mu, aku selamat, hilanglah jiwaku dulu di jalannya angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Hormati Yesus Kristus ada di sini. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya.
nyanyi buat Dia, tinggikan Dia. Haleluya, amin, haleluya, 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 amin. Katakan, sangat besar anugerah-Mu, sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat. Tanpa musik, katakan haleluya bersama-sama. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin. Hatiku penuh kemuliaan, suci, suci, suci. Terima kasih Tuhan. Hatiku penuh kemuliaan-Nya. Hatiku penuh kemuliaan-Nya. Hatiku penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, suci, suci, suci. Allah Maha Tinggi, Allah yang dan malam beribu pujian. Suci, 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 yang murah, yang kuasa. Allah Tritunggal yang maha. Katakan, hidupku penuh kemuliaan-Nya. Hidupku kemuliaan-Nya. Hidupku kemuliaan-Nya. Hidupku penuh kemuliaan-Nya. Suci,
ini penuh kemuliaannya. Tempat ini penuh kemuliaan. tempat ini penuh kemuliaannya. Tempat ini penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Beri kemuliaan bagi Yesus Kristus, Raja kita. Haleluya. Kau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami berikan pujian syukur bagi-Mu. Haleluya, Yesus. Mari Bapak Ibu, siapkan hatimu, buka hatimu. Percayalah apa yang firman katakan. Percayalah apa yang keluar dari mulutku. Percayalah firman itu dengan sepenuh hatimu. Buka hatimu benar-benar. Kau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita masuk tata suci-Nya. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, Maha Kudus. Kita masuk tata suci-Nya, kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji. Oh Yesusku, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, Maha Kudus. Berbicara kepada kami Roh Kudus pada malam hari ini. Kami siap diberkati oleh Engkau. Aku percaya Engkau ada di sini Tuhan. Engkau ada di ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Silakan duduk. Ada di antara Bapak Ibu yang bagian pencernaannya cukup bermasalah sekali.
Kalau saya sebut, Iya. ada bapak ibu yang di bagian pencernaannya sini cukup tidak nyaman, ada di sini. Kalau engkau orangnya berdiri, ada di sebelah sini. Jangan nanti saya habis turun mimbar, itu saya Pak, jangan. Mumpung urapan lagi bekerja, ada kesembuhan secara instan di bagian sini. Kalau engkau orangnya, silakan ibu maju ke depan. Yes. Shh. Shh. Ada yang sakit di bagian sebelah sini, leher sampai sini, begitu sakit sekali. Kalau engkau orangnya, maju ke depan. Sekarang Roh Kudus tunjukkan, ada kamu, betul, yang itu. Ya, pendi-pendi. Tolong yang perempuan doakan. Pendi doakan. Doakan. Yes. Jesus. Yes. Kalau saya menyebut sesuatu, saudara cepat maju. Kalau saya sebut sesuatu, glory Yesus. Yes. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupan dan isi hati yang teduh di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ku buka kehidupan dan isi hati yang teduh di depan mata Yesus. Tolong dicek, 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 dicek. Gimana? Gimana? Sudah tidak sakit lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Cek dulu. Ya, setelah didoakan, bahwa Tuhan merasakan Cemana, cemana? Gimana Pak? Sudah berubah? Sudah hilang nyeri-nyerinya? Oke, Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, buka kehidupan
bagian saluran kencing. Sakit sekali. Saluran kencing. Kalau engkau itu orangnya berdiri, Tuhan akan sembuhkan. Silakan saluran kencingnya. Laki atau perempuan, silakan berdiri maju ke depan. Saluran kencing. Di depan Yesus buka kehidupan dan isi hati yang baru di depan mata Yesus. Lihat aku, Bu. Kalian percaya saya kesini diutus Tuhan? Kalau saya diutus Tuhan, aku tidak sendiri. Ada Tuhan di ruangan ini, Pak. Nanti habis didoakan, Tuhan akan bekerja. Di saat gue didoakan, hanya satu yang Tuhan minta. Biarlah Tuhan masuk di dalam hati kalian. Ibu, ya, adik, ini mana orang tuanya? Tolong didampingi orang tuanya. Oke. Dampingi, Bu. Oke ya. Saya punya kesaksian. Ada orang umur 70 tahun. Dia hampir separuh hidupnya tersiksa karena sakit kencing. Dia datang ke gereja. Waktu KKR itu gerejanya sangat kecil sekali. Saya bilang, Tuhan Yesus sembuhkan kamu. Tapi you harus percaya. Karena yang menyembuhkan bukan pendeta, tapi Tuhan. Itu susah kencing, Pak. Begitu sengsara sekali. Ketika habis didoakan, 5 menit dia izin keluar. Pak pendeta izin keluar, saya nggak tahan kencing. Langsung kencing lancar sampai hari ini. Karena Tuhan Yesus. Oke, baik, ikuti doa saya ya, adik. Ikuti ya. Ikuti omongan Om ya. Tuhan Yesus, tutup matamu Tuhan Yesus. Aku membuka hati, menerima Engkau menjadi Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Masuk di hatiku Tuhan. Malam hari ini, ampuni dosaku. Sucikan aku dengan darah Yesus. Aku putuskan kutuk nenek moyang, kutuk perdukunan, kutuk mantra sihir, kutuk sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, aku putuskan hari ini juga tangan Tuhan Yesus menyembuhkan aku, memulihkan aku. Aku percaya darah Yesus mengampuni dosaku dan aku disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Silakan doakan, cepat doakan. Nama itu yang mengikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Anugerah-Mu besar cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur.
Tanya. Ditanya. Tanya. Apa yang Bapak rasakan? Gimana Pak? Terasa? Terasa enak sekali. Sebelumnya? Sumbat-sumbat, sekarang enak. Oke, Tuhan Yesus berkati hari ini lancar, sempurna oleh Tuhan Yesus. Amin. Tanya Bapak ini. Bapak gimana? Hanya doakan. Ya, luar biasa. Apa yang Bapak rasakan setelah didoakan? Rasanya ya luar biasa. Luar biasa. Apa perubahannya Pak? Pak? Keluhannya apa? Keluhan banyak Pak. Enggak, yang terasa tadi apa? Tenang. Bagian salurannya rasa enak enggak? Enak Pak. Bagus. Sudah bagus. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu, tanya. Gimana? Gimana Bu? Enggak sakit lagi, tadi sakit. Oke, Tuhan berkati dalam nama Yesus sempurna selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Pak, silakan duduk Ibu. Tadi sakit di sini. Setelah didoakan gimana? Tidak sakit lagi. Coba. Yang mana? Mamanya. Mamanya mana ini? Ibu kan? Coba. Burungnya dipegang sakit tak burungnya? Gimana? Besar sudah. Tanya, masih sakit? Kalau disentuh sakit tidak? Tanya lu dengan benar. Jangan takut ngomong. Coba Ah, dia. Sekarang gimana? Coba ngomong sama Pak. Bu, nah Ibu pendeta ini. Cemu juga. Katanya enggak sakit. Dia pakai bahasa Jepang dia nggak tahu. Gimana? Cemu juga kan? Hah? Ibu juga dia. Enggak sakit kan? Oh, ya udah. Buka dikit. Gak apa-apa, nggak usah malu sama aku. Buka. Aku lihat. Bosan semalam Pak. Ini mau dioperasi katanya, tapi kami mesti masuk. Nah, dia. Oh, biasanya dipegang sakit. Dia pegang nggak sakit, cuma dia besar gitu. Oh. Tak bilang tadi waktu didoakan apa gimana? Macam apa rasanya? Apa rasanya? Gerget beneran? Enggak. Cemana? Enggak, pokoknya udah enggak sakit gitu. Gini, Om doakan ya. Nah, Kau pegang burungnya, nggak apa-apa. Aku percaya dalam nama Yesus sempurna oleh darah Yesus, sempurna. Tuhan belas kasihan-Mu, dia sempurna. Berkati anak ini Tuhan, berkati anak ini di dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa. Amin. Oke. Haleluya. Kenapa? Oh. Haleluya. Amin. Katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus sayang dengan kamu. Sayang banget. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Dengar saya. Saya cuma menyampaikan sesuatu apa yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh, engkau respon, pasti terjadi mukjizat. Jangan nunggu selesai kebaktian. Ada satu ibu, waktu ada KKR wanita, di sebelah sini ada seorang ibu yang sangat butuh uang sekali. Dia malu untuk maju. Setelah selesai kebaktian, saya sampai hitung 3 kali, dia tidak maju.
Ketika saya hitung 3 kali, selesai kebaktian, saya orangnya. Waktu KKR kemarin, ada satu orang yang sangat butuh uang sekali. Rupanya itu seorang panitia. Dia sangat perlu uang. Tapi Tuhan katakan di hati saya, ada satu orang yang sangat perlu uang, membutuhkan uang detik ini juga. Dia malu mau maju. Takutnya nanti kalau aku maju, aku pakai baju panitia, dipikir aku tidak punya iman. Akhirnya nggak jadi maju. Besoknya datangi saya, aku orangnya. Hari kedua dia KKR, dia nggak pakai baju panitia, pakai kaos biasa. Siapa tahu suara Tuhan hal yang sama. Ditunggu-tunggu sampai akhir, nggak ada suara Tuhan. Saya bilang terlambat kamu. Ini, saudara, buka hatimu untuk Tuhan. Dia, Tuhan, ada di tengah-tengah kita. Amin. Di depan, mari kita menyanyi. Yesus, ku buka kehidupan dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus. Ku buka dan isi hati nama itu Tuhan, haleluya. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku. Bagiku, sebab itu bersyukur hanya kepada nama itu Tuhan, haleluya. Nama itu yang hatiku dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada benjolan atau sejenis kanker, Tuhan akan sembuhkan saudara. Kalau gitu orangnya angkat tangan. Ada seperti itu. Seperti itu. Yes. Glory.
Pendi, doakan Pendi. Yes. Glory Jesus. Kaulah pelindungku, Kau isi hati. Usir roh najis, usir roh najis sama dia. Di saat aku takut, hanya aku percaya Sudah ringan. Datang. Bukan coba. Memang banyak yang harus dibereskan. Oke. Banyak yang harus dibereskan. Sering buka jalan. Hmm? Sering buka jalan. Ya, nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Ya, berkati Pak. Doakan. Yes, Lord. Yes, Lord. Amin Tuhan. Bless Lord. Yes. Amin. Amin Tuhan. Yes, Lord. Oke. Nanti dikonseling selesai kebaktian. Tolong dikonseling, silakan dulu kembali. Oke. Dengar Bapak Ibu. Tadi pagi
berbicara kepada seseorang di sini. Tadi pagi, sekitar jam 9, Tuhan ingatkan bahwa aku sanggup memulihkan kamu. Tapi kalian ada yang gak percaya. Tadi pagi, kalau engkau tuh orangnya, aku ingin konfirmasi siapa orangnya itu. Ada di hatinya, aku akan pulihkan kamu, aku akan sembuhkan kamu. Tadi pagi. Halo? Gak usah takut, angkat tangan kalau engkau orangnya. Tuhan akan teguhkan kalian. Tadi pagi. Mungkin ada gerakan di hati kamu gini. Ada sesuatu yang sepertinya Tuhan kok mengasihi aku ya. Tapi aku sepertinya gak percaya gitu loh. Ini ada di situ. Siapa orangnya? Sebelum aku ngomong yang lain. Ada. Di sini. Tuhan ingatkan di sini. Ngerti maksud saya? Ada seseorang. Siapa? Ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sini Bu. Ya. Kapan? Enggak, tadi pagi Tuhan ngomong apa? Ada di hatimu. Tuhan ingatkan sesuatu. KKN harus datang ke sini. Aku pingin datang. Oh gitu. Iya, memang udah minggu. Setelah itu? Setelah itu suku-suku segala macam, tapi tidak sembuh. Ini masih berat. Iya. Oke. Ini Oke. Tolong dikonseling dulu sampai selesai ini. Cepat bawa keluar. Kamu di pastori, konseling. Ikut ibu. Nanti saya doakan. Saya doakan. Oke, Bapak Ibu. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus ada di sini. Amin. Ada paru-paru yang bermasalah sekali. Di paru-paru. Kadang-kadang kok sesak napas dan kalau kok orangnya cepat maju sini. Cepat. Di bagian paru-paru. Sini cepat. Di bagian paru-paru sebelah sini. Cepat. Woi. Ada. Coba pendi sini pendi. Haleluya. Glory Jesus. Glory Tuhan. Sini Pak Pendi, doakan Pak Pendi. Doakan. Oke Ibu. Taruh tangan. Aku percaya Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus. Paru-parunya normal. Aku cabut setiap roh najis, roh kotor. Aku hancurkan kutuk perdukunan. Aku putuskan kutuk mantra sihir, sakit penyakit keluar dari tubuh anak ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, paru-parunya terbuka. Paru-parunya baru. Di dalam nama Yesus Kristus. Paru-paru baru. Terima kasih Tuhan. Yes. Glory Jesus. Berkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Apa yang kamu rasakan? Rasa sesak hilang. Rasa sesak saya hilang. Hilang rasa sesaknya. Kalau sesak buat apa? Buat bernapas. Coba bernapas.
Rasanya gimana? lega Pak. Lega. Tadi waktu didoakan apa yang kamu rasakan? Kalau saya jalan kaki itu senang-senang. Waktu kamu didoakan apa yang kamu rasakan? Saya merasa ada keringanan Ringan. Sekarang gimana? luar biasa. Enak. Enak. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Tuhan berkati hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan pakai luar biasa. Untuk kemuliaan sempurna oleh tangan Tuhan yang berlubang paku. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Oke, Tuhan berkati. Gimana Bu? Lega. Oke, lega. Apa bahasanya lega Bu sini? Lega, ya lega. Oke, Tuhan berkati. Duduk kembali. Haleluya. Masih bertahan? Aku belum khotbah, tapi Tuhan sudah kerjakan mujizat. Oke. Kita nyanyi satu lagu ya. Ikuti lagu ini ya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Sujud menyembah-Mu, biar awan curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Oke. Ada jantung bermasalah. Jantungnya bermasalah. Tuhan sedang kerjakan mujizatnya buat jantungmu. Jantung di sini. Yes. Jantung. Kalau engkau tuh orangnya maju ke depan. Jantung, bagian jantung di sini nih. Ini sering nyeri sekali. Nyeri banget. Kadang nyeri, kadang enggak. Jantung. Ada ibu. Yes. Oh, ada bapak. Ayo, Pendi mana? Tolong jangan duduk di bangku belakang. Duduk di sini. Haleluya. Masih ada lagi? Pak Yan di belakang ada? Oke, doakan. Tolong doakan. Ibu sudah sembuh. Ya, sudah sembuh. Ya Tuhan, ku rindu hadirat-Mu, penuhi hatiku. Ada satu lagi, cuma 2 ya. Gimana Bu? Tanya Pak, tanya, cek dulu. Gimana? Sekarang? Enggak lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Rasanya ringan sekali. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, Tuhan. Saya ingin bicara dengan Bapak. Tuhan beritahu saya di hati saya, kamu akan dipakai Tuhan kalau kamu menyerahkan diri kepada Dia. Tuhan akan angkat kamu di luar nalarmu, tapi engkau buka hati. Engkau buka hati, Pak. Mau buka hati, lihat aku. Mau buka hati, maju ke depan. Ya, siapa Pak? Siapa? Bapak siapa? Pak Dedi. Pak? Pak Dedi. Pak Dedi ya? Oke Pak Dedi. Tuhan taruh di hati saya seperti itu. Tuhan sangat sayang dengan kamu. Sayang banget. Buka hatimu, terima Tuhan Yesus. Ikuti doa saya. Sepenuh hati. Buka hati benar-benar. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku datang kepadamu. Aku menerima Kau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Masuk di hatiku Tuhan. Masuk di hatiku. Pak, selesaikan kuasa gelap banyak. Dan kuasa gelap banyak sekali. Pen, pegangin belakang. Yes, Tuhan. Yes. Ya. Yes. Keluarkan semua. Sebut nama Yesus, Pak. Terus ada kuasa gelap. Di hadiratmu belum selesai. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Biar keluar setannya semua. Pak, suruh panggil nama Yesus Pak ya. Yes. Tenang. Suruh ikuti. Yes. Sini Pak. Bau. Pak Dedi. Tunggu Pak. Belum selesai urusanku. Oke, ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Masuk di hatiku. Masuk di hati. Aku putuskan. Aku putuskan. Kutuk keturunan. Kutuk penyembahan berhala. Kutuk penyembahan berhala. Mantra sihir. Mantra sihir. Perdukunan. Perdukunan. Kutuk nenek moyang. Kutuk nenek moyang. Jimat-jimat. Jimat-jimat. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Apa yang pernah aku makan, Apa yang pernah aku minum, pernah aku minum. keluar, Keluar. keluar, Keluar. 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 Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus mengalir Darah Yesus mengalir ke seluruh tubuhku, ke seluruh ke seluruh jiwaku. ke seluruh Detik ini juga detik ini juga aku milik Tuhan. aku
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, berkati dia. Aku hancurkan kutuk itu dari kaki naik ke atas. Roh najis, roh kotor dari kaki naik ke atas. Yang pegang bagian perut, yang pernah makan diminum perjanjian apapun, bagian dada, bagian leher, memorinya, dalam nama Yesus, keluar. Tinggalkan anak ini selama-lamanya. Mengalir darah dari ujung rambut ujung kaki sekarang dan selama-lamanya. Amin. Gimana rasanya? Pak Yan, tanya Pak Yan, tanya Pak Yan. Masih ada yang berat nggak di seluruh tubuh? Yang berat di mana? Ngaku aja. Di mana? Di mana? Bapak simpen barang. Jujur. Simpen jimat kan? Ada barang yang kau simpen itu. Selesaikan hari ini Pak. Itu membuat kita celaka. Ikut Yesus aman. Bapak akan diberkati. Hidupmu akan diberkati. Hidupmu akan diberkati dan diberkati. Di bagian mana? Pinggang mana? Tolong pegang. Pegang. Doakan. Yes. Yes. Pegang. Ikuti perkataan saya. Darah Yesus mengalir di bagian pinggangku. Detik ini juga aku sembuh. Aku sihat kembali. Kuasa kegelapan kuhancurkan di dalam nama Yesus. Aku percaya. Aku sehat. Aku diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Gimana rasanya? Dah? 5 tahun seperti ini. Sekarang gimana? Enak Pak? Oke, Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati. Silakan Pak, silakan. Haleluya. Masih tahan? Katakan kanan kirimu, jabat tangan, jangan tidur Bu. Apa bahasanya tidur sini Pak? Tidur. Jangan tidur, ami tidur Bu. Itu bahasa ahli itu. Oke, baik. Saya akan berkhotbah hari ini. Dengar baik-baik. Nih, udah 1 jam nih. Saya akan berkhotbah, baru berkhotbah ini. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Tunggu. Ada kakinya sakit sekali, kaki. Di sini. Kaki. Kaki. Tunggu dulu, ini belum selesai Tuhan, urusannya belum selesai. Ada kaki sakit banget kakinya tuh, kaki di sebelah sini. Kakinya, kaki. Tolong doakan. Tolong ibu doakan. Tolong doakan. Haleluya. Apanya itu sakit? Ya mestinya tadi yang maju tadi itu. Gak apa-apa, doakan. Tadi ku sebut tak maju dia. Tolong. Ini siapa nih? Ayo. Doakan. Kaulah penyembuhku, pulihkan hingga aku utuh.
Kau kesembuhanku, sekarang juga Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Yesus penyembuh, Kaulah penyembuhku, Yesus Tuhan. Kaulah penyembuhku, pulihkan hingga aku utuh. Gimana sekarang? Apa yang sakit? Ya? Yang sakit tadi apa? Di situ. Sekarang gimana? Waktu didoakan tadi gimana? Nggak sakit? Biasanya sakit buat apa? Kalau sakit buat apa biasanya? Ditekuk ini sakit? Biasanya sakit. Sekarang gimana? Nggak sakit lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, doakan bayar. Berkati Tuhan. Berkati. Ibu, kenapa Ibu? Sakit kaki sih, dada saya sakit. Oh, sekarang bagaimana? Sekarang waktu didoakan tadi gimana? Lumayan. Ya. Kakinya hilang. Hilang. Waduh. Kaki saya bukan hilang. Sakitnya hilang. Sakit tuh ya. Oke. Kalau hilang kaki ya bisa jalan. Oke, kita doa ya. Ya. Berkati ibu ini Tuhan. Sempurnakan imannya demi nama Yesus. Dia setia dengan Tuhan. Amin. Jangan duduk. Gimana? Gimana tadi? Tadi sakit. Yang sakit yang mana? Yang mana? Kaki, bukan burung. Burungnya juga sama. Burungnya sakit, kakinya sakit. Sekarang gimana? Tidak lagi. Oke, Tuhan Yesus berkati ya. Ke gereja. Ke gereja, Bu. Haleluya. Oke, tahan dulu. Saya mau berkhotbah supaya nanti kalau Tuhan ngomong sesuatu kepada seseorang, saya akan langsung ke sini. Oke, salam. Berdiri dulu. Haleluya. Kasih jabat tangan kanan kiri, katakan kamu hebat. Amin. Haleluya. Oke. Silakan duduk kembali. Haleluya. Makasih Pak Pendeta masih nemeni saya. Baik Bapak Ibu, dengar dengan baik ya. Yesus sampai hari ini masih memperdulikan saudara. Dia sayang sama Bapak Ibu. Saya dulu bukan orang Kristen. Saya orang Jawa Timur asli Kota Malang. Saya bukan orang Kristen. Saya bertobat tahun 94. Saya serahkan diri untuk Tuhan dan saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Yang saya tahu, Yesus dulu yang saya benci, sekarang Yesus mengasihi saya. Makanya apa yang Yesus kasih sama saya akan beritakan kepada Bapak Ibu hari ini. Amin. Siap? Katakan, aku cinta Yesus. Lihat ke atas, katakan, aku cinta Yesus. Coba gini tangannya. Ulangi lagi. Belum. Katakan, aku cinta Yesus. Nah. Jangan samping kanan kirimu ya istri orang tuh. Baik, dengar dengan baik. Nah, Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut.
Imanmu akan terkunci kalau engkau takut. Imanmu tidak ada hidup kalau engkau benci sama orang. Imanmu akan mati kalau menyimpan kedengkian dan iri hati. Berkat Tuhan akan terhambat kalau hatimu penuh kebencian dan amarah kepada orang lain. Kalau engkau tidak bisa mengampuni orang lain, kesembuhan berkat Tuhan itu terkunci, tidak akan bisa sampai kepada kita. Kenapa begitu sulit mengenal Tuhan? Mereka sudah mengenal Tuhan, tapi menutup pintu sehingga mereka betul-betul ketakutan. Apa yang kau takutkan hari ini akan bisa menimpa dirimu. Yesus berkata begini, aku memelihara engkau, aku peduli kepada engkau, aku menyertai engkau, aku selalu senantiasa menyertai kamu. Jangan takut, Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Kenapa mujizat diberikan sebelum firman Allah? Itu Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingin tunjukkan kasihnya. Ini loh aku, Tuhan Yesus. Aku bisa lakukan apapun kalau engkau percayai aku. Amin. Aku bisa buat apapun yang mustahil kalau engkau mempercayai aku. Sampai hari ini Yesus itu hidup. Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Buktinya apa? Mujizat demi mujizat engkau sudah alami. Artinya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Perhatikan, pada waktu itu di tengah ketakutan mereka, apa yang terjadi? Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di tengah-tengah engkau tidak punya pengharapan, Yesus datang berkata, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Malam ini Yesus ada di sini dan berkata, Shalom, aku ada bersama kamu, damai sejahtera ada bersama kamu. Amin. Itu dia. Perhatikan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosa tetap ada. Perhatikan ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Kenapa Thomas kok nggak ada sama mereka para murid? Karena sakit hati Pak, kecewa. Kenapa Thomas kecewa? Yesus dianggap panglima perang supaya membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Rupanya Yesus mati juga disalib. Berapa banyak yang engkau kecewa sehingga meninggalkan gereja? Engkau kecewa dengan pendetamu, engkau kecewa dengan majelismu, engkau kecewa dengan suamimu, engkau kecewa dengan tetanggamu. Lihat kanan kiri, katakan, kamu bukan orang yang kecewa kan? Lihat wajahnya baik-baik. Halo? Aku tanya sekali lagi. Ikuti kata-kata saya. Aku tidak membenci pendeta. Ulangi lagi, 2, 3. Tapi saya kadang-kala kesel. Sama aja itu. Iya kan? Aku sih sayang pendeta saya Pak. Tapi kadang-kadang kesel sama pendeta saya. Khotbahnya nyinggung terus tiap hari Minggu. Nyindir terus tiap hari. Pak, Bu, kalau engkau disinggung, engkau disindir, artinya pendeta sayang dirimu. Amin. Kalau pendeta sudah diam tidak mau ngomong, hati-hati, engkau siap masuk kuburan. Pendeta mengingatkanmu, puji Tuhan. Ini Thomas kecewa. Makanya kalau orang kecewa dengan Tuhan, pasti dia lari dari gereja. Siapa yang pernah lari gereja? Nggak usah angkat tangan, bikin malu.
Yang penting balik lagi, itu puji Tuhan. Tapi banyak orang lari dari gereja karena apa? Kecewa dengan firman Tuhan, kecewa dengan khotbah, kecewa dengan pelayanan, banyak kecewa sana sini karena apa? Hatinya sebenarnya nggak siap diberkati Tuhan. Bapak yang baik dia akan peringatkan anak-anaknya supaya jangan main-main di tengah jalan. Bapak yang tidak baik dia biarkan anaknya main kelereng tengah jalan, ujung-ujungnya ditabrak dump truck. Itu bapak yang nggak benar. Bapak yang baik akan mengingatkan saudara akan Tuhan tiap hari Minggu. Amin. Amin. Masih kecewa? Yang benar ya. Tuh. Ini Thomas kecewa banget. Sangat kecewa. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku dan itu mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Orang kecewa, orang kepahitan, orang benci orang itu gampang, sangat susah percaya sama orang. Berapa banyak engkau suami istri, engkau saling gak benar hubunganmu. Ketika suamimu mulai lirik cewek cantik, wah betul pak itu, benar pak itu, lanjutkan pak, itu suami saya pak. Ketika suami mulai lihat cewek cantik membanding-bandingkan dirimu, dulu kamu langsing sekarang langsung, dulu kamu bau minyak parfum sekarang bau minyak nyong-nyong, mulai dibandingkan. Tahu nggak aku tadi ke Alfamart, wah kasirnya cantik sekali. Ibu-ibu pasti marah, tidak mungkin tidak marah. Marah tidak? Normal. Marah nggak? Marah. Marah nggak? Puji Tuhan Pak, saya tidak marah, nggak normal. Tapi ibu ini normal, marah dia. Marah dia. Nah, orang yang sakit hati tidak gampang percaya dengan orang. Orang sakit hati tidak percaya omongan hamba Tuhan. Hamba Tuhan sama aja pinter ngomong. Orang sakit hati sama sekali tidak bisa mempercayai firman. Selalu menolak firman. Selalu protes. Thomas ini protes. Jadi kalau orang tukang protes di gereja, pasti orang itu sakit hati, Pak. Halo. Amin. 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 Kalau pendetamu ngomongnya agak keras, kamu mesti bersyukur. Berarti Tuhan kirim mengingatkan saya. Pendetamu ngomong agak nggak nyaman dikit, berarti bersyukur. Tuhan kirim mengingatkan dirimu. Amin. Kalau hari Minggu Pak Pendeta khotbahnya keras, katakan puji Tuhan, haleluya, itu buat saya. Bisa ngomong gitu? Sekarang di sini bisa. Coba hari Minggu besok. Aku sebenarnya mau ngasih persembahan 100.000 gara-gara pendeta nyinggung saya. Tuh kasih aja 2.000. Tuh. Orang yang sakit hati tidak gampang menerima pendapat orang lain. Orang sakit hati gampang sekali tersinggung. Orang sakit hati gampang sekali marah-marah dengan dirinya, marah nyalakan orang lain, nyalakan keluarganya, nyalakan orang terdekatnya. Orang yang sakit hati gampang sekali melihat orang selalu curiga. Halo? Gampang curiga kan? Makanya istrinya ngomong, makanya lu jangan bergaul dengan acong, tahu nggak? Acong tuh kalau bibirnya, wah itu nggak benar, tukang nipu. Kadang-kala kita begitu, selalu negatif dengan orang. Thomas selalu negatif dengan orang. Hatinya selalu tidak benar dengan orang. Saya ingin beritahu, ketika orang sakit hati Pak, setan mengambil alih dirimu. Halo. Ketika orang sakit hati, setan ambil alih dirimu, sehingga yang ada kepahitan. Ketika engkau kepahitan, engkau secara otomatis jauh dari Tuhan. Ketika engkau jauh dari Tuhan, yang ada apa? Marah, benci, dendam. Makanya nggak heran orang itu gampang kerasukan.
Ketika orang sakit hati apa yang terjadi? Dia cari kekuatan lain selain kekuatan Roh Kudus, kekuatan iblis. Makanya tidak heran kutuk itu masuk kembali. Masuk dan masuk dan masuk dan masuk. Thomas seperti itu. Ikuti kata-kata saya. Aku, saya, apa bahasanya di sini Pak? Apa? Doan, doan, ya doan. Doan tidak boleh sakit hati. Itu sampah. Itu sampah. Aku harus buang di dalam hatiku. Dalam nama Yesus. Supaya doan disayang Tuhan. Amin. Itu Pak. Kenapa Tuhan tidak memberkati? Kenapa pintu terkunci? Karena engkau sakit hati. Pintu berkat terkunci. Pintu pertolongan terkunci. Pintu doa terkunci. Kenapa? Engkau menyimpan kepahitan. Yang ada setan bekerja dalam dirimu. Makanya engkau pergi ke dukun. Tanya dukun. Tanya dukun. Dukun satu tidak jelas, dukun yang lain, dukun yang lain, dukun yang lain. Ada jemaat kami baru 2 tahun bergabung, dulu belum jadi jemaat kami. Waktu dia belum bergabung, dia sakit parah Pak. Sakitnya itu aduh macam-macam lah. Akhirnya apa terjadi? Dia pergi ke dukun satu, sampai ayamnya 2 kandang habis. Dibawa ke dukun. Kalau orang sini ke dukun apa syaratnya? Apa? Syaratnya apa Bu? Ayam juga. Ayam juga. Ayam yang paling bagus lagi. Coba dikasih saya kan nyaman. Akhirnya datang ke KKR, orang itu manifestasi. Tuhan sembuhkan dia secara total. Sampai hari ini dia aktif ke gereja. Dia sakit hati dengan suaminya, lari ke dukun. Dia begitu sakit hati dengan dirinya, lari ke dukun. Waktu saudara lari ke dukun, pintumu langsung tertutup. Bagi anak muda-mudi, jodohnya seret. Apa tahu seret? Apa bahasa sini apa? Apa? Hah? Uyuh. Kalau bahasa Jawa uyuh itu kencing. Jadi kalau engkau ada seperti itu, pintu berkatmu uyuh, jodohmu kencing. Uyuh bahasa Jawanya kencing. Jadi kalau engkau pernah berhubungan dengan kuasa gelap, jodohmu seret, rezekimu seret, apa yang kau kerjakan selalu gagal. Makanya Bapak Ibu, supaya pintumu terbuka, Tuhan itu rindu memberkati kita. Ada kesaksian di tempat kami Pak. Ada anak muda. Dia 2 tahun tidak ke gereja. Kenapa Pak? Dia itu kena ini apa namanya? Tiroid. Ini bengkak. Bengkak. Setelah itu dia jatuh dari lantai 2, saraf kecepit. Jantungnya lemah. Itu benar-benar berbahaya sekali. Masih muda sekali. Umur sekitar 24 tahun. Waktu dia ke gereja, datang ke gereja, dia merasakan hadirat Tuhan. Tim doa ini doakan. Dia jatuh. Saudara tahu, sembuh total. Pintu yang terkunci terbuka. Tuhan rindu pintumu yang terkunci dibuka malam ini. Amin. Pintumu yang dikunci karena dosamu dibuka oleh Tuhan. Setelah didoakan beberapa minggu kemudian kami ada KKR. Anak itu Pak ikut pasang baleho sampai ke Pontianak. Padahal sebelumnya dia tidak bisa kerja keras. Gampang capek dan waktu naik ke sana kemari kami nggak sadar. Akhirnya kami sadar, takut jangan-jangan ini kambuh lagi.
rupanya sehat sampai hari ini, total pintunya dibuka oleh Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Karena apa? Anak muda ini mau datang pada dia. Dia 1 tahun tidak buka bengkel, panggil kami nih. Beberapa kami orang datang ke rumahnya. Tolong om doakan bengkel saya. Ini 1 tahun tidak buka. Bengkelnya ada di tikungan. Pertanyaan, siapa yang mau datang ke tikungan bengkel? Keluar tabrak mobil mati lagi. Tapi kami berharap dengan Tuhan. Saya bilang berharap dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan buka pintu kamu. Saudara-saudara, habis berdoa besoknya buka bengkel. Pak, ambilkan. Bukan, sapu tangan. Sini. Dimasukkan sini. Biar tidak ada sampah Pak Pendeta. Kasih contoh jemaat. Saudara-saudara, pintunya terbuka, buka bengkel. Beberapa hari buka bengkel, dia ikut persekutuan. Saya tanya, bagaimana bengkelmu? Rame enggak? Karena kami doakan, kita urapi pakai minyak urapan di bengkelnya. Tuhan kirim dari sana sini orang yang motornya rusak bawa ke sini. Kalau yang enggak rusak, biar rusak dikit Tuhan. Itu doanya orang bengkel kan begitu kan. Masa Tuhan berkati motor-motor baik-baik semua, bangkrut bengkel lu. Tuhan kirim motor rusak Pak, banyak di tempat dia. Saya tanya berapa masuk? Belasan Pak. Aduh puji Tuhan. Karena apa? Dia mau datang pada Yesus, dibuka pintunya. Kenapa anakmu gagal? Anakmu tidak berhasil. Keluargamu sulit, keuanganmu sulit. Pintumu masih terkunci. Pintumu masih terkunci. Kalau pintumu terkunci, akan mengalami kesulitan. Sangat sulit sekali. Perhatikan dengan baik. Hari ini, siapa yang ingin pintunya dibuka? Angkat tangan. Nanti saya akan doakan. Amin. Saya doakan nanti sampai jam 1 pun akan saya doakan. Tuh. Saya datang jauh-jauh ke sini, saya akan melayani Bapak Ibu supaya pintumu terbuka. Amin. Saya akan melayani satu-satu nanti. Tim siap? Kalau nggak siap pulang sekarang. Jalan kaki. Saya akan melayani saudara satu-satu. Mungkin ada pesan-pesan Tuhan yang ingin ditaruh di hati saya harus sampaikan kepada saudara. Pintu bisa terkunci kalau orang itu pernah berhubungan dengan dunia roh orang mati. Pintu bisa terkunci kalau orang itu pernah berhubungan dengan dukun. Berkatmu terkunci. Anak-anakmu terkunci semua. Masa depan anak-anakmu tidak jelas semua. Karena apa? Engkau menyerahkan diri kepada setan melewati namanya dukun. Ketika seseorang pergi ke dukun Pak, umpamanya orang itu sakit pergi ke dukun, sakit jantung. Dukun bisa sembuhkan? Bisa. Karena setan ada kuasa. Tetapi 3 bulan kemudian diganti penyakit yang lain, kanker. Datang lagi sama dukun, disembuhkan kankernya. Nanti setahun lagi diganti stroke. Sampai kamu mati, engkau bergantung dengan namanya kuasa gelap. Kesembuhan dari dukun tidak gratis Pak, nyawamu bayarannya. Dukun saja kalau sakit pergi ke dokter. Kenapa pergi? Bapak saya dukun. Bapak saya dukun besar, pasiennya dari Sulawesi sampai Aceh. Orang-orang Jakarta, pengusaha-pengusaha hebat. Saya masih ingat waktu saya kecil, tahun 75-76 perang Timur-Timur. Itu 2 truk datang Pak tentara ke rumah saya. Minta apa? Ilmu kebal. Langsung dites di situ, tidak mempan. Sehingga orang yang datang ke rumah saya pulang dari Timur-Timur tetap hidup. Orang mati dibangkitkan oleh bapak saya. Tetapi 25 tahun saya berdoa bapak saya 25 tahun bapak saya mengenal Yesus dan dia bertobat sungguh-sungguh. Itu yang terjadi. Ketika bapak saya sakit tipes, dia pergi ke dokter.
Saya ledek gini, katanya orang sakti, kenapa pergi ke dokter? Dia marah sama saya. Tahu nggak? Kenapa dukun tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri? Karena ada kutuk, namanya kutuk penderitaan. Kalau engkau pernah ke dukun karena sakit, kutuk penderitaan itu mengikutimu sampai engkau mati. Makanya apa yang kau kerjakan selalu gagal, dan selalu gagal. Itulah pintu berkat terkunci. Walaupun kau ke gereja, tapi engkau mengenal Tuhan begitu susah sekali. Karena apa? Itu terkunci. Amin. Masih hidup? Aku takut khotbah, ngantuk jatuh nanti. Itu Pak. Apalagi anaknya dibawa ke dukun waktu sakit. Waktu sakit anaknya dibawa ke dukun diganti nama. Dulu pendeta kasih nama Yohanes. Tiba-tiba diganti ke dukun namanya Umar. Dulu anaknya bagus-bagus namanya Elizabeth, diganti namanya Maimunah. Kalau posisimu seperti itu, anakmu seperti itu, dirimu seperti pernah diganti nama, kutuk mengikutimu. Pintumu terkunci. Siapa yang pernah ganti nama karena dukun? Coba angkat tangan. Ada enggak? Ada enggak? Aku tanya. Jujur, angkat tangan nih kalau. Kamu ya? Ganti nama? Enggak? Jangan cantik-cantik namanya Maimunah. Tuh. Siapa Bapak Ibu yang pernah ke dukun diganti namanya waktu sakit? Angkat tangan. Saya ingin buktikan bahwa kamu diikuti setan. Ada enggak? Ada. Ayo, ada enggak di sini? Gak usah malu, ngapain sih malu? Ada enggak sini? Kalau ada, kamu wajib ke depan. Nanti saya buktikan kamu diikuti setan atau tidak. Karena kutuk itu akan mengikutimu terus. Pintumu akan terkunci, berkatmu akan terkunci, masa depanmu akan terkunci. Engkau punya uang, kerja keras, punya uang, berhasil, tapi engkau tidak menikmati uang itu. Yang ada uang itu buat bengkel rumah sakit, kecelakaan, bengkel rumah sakit, kecelakaan. Tapi kau tidak pernah beruntung. Tetapi orang yang setia dengan Tuhan, yang sungguh dengan Tuhan, Tuhan membuat dia berhasil dan beruntung. Banyak orang berhasil tapi tidak beruntung. Yang membuat beruntung itu apa? Tuhan Yesus. Katakan, yang membuat aku untung, Tuhan Yesus. Ulangi lagi, yang membuat aku untung, yang membuat aku rugi, siapa? Tuhan Yesus. Jangan. Siapa yang membuat engkau rugi? Setan. Katakan kanan kiri, setan. Oh, jangan marah dia. Siapa yang membuat engkau rugi? Setan kan ngomong begini di Alkitab kan. Pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Apa yang dibunuh? Damai sejahteramu diganti kesusahan, diganti gelisah. Engkau punya uang tapi suamimu suka selingkuh. Mau begitu? Mau? Uangmu sekali kasih belanja 1 miliar. Habiskan untuk 1 minggu, Dek. Panggilnya apa Pak? Sayang atau apa? Siapa? Panggil ibu siapa? Adek. Waduh, bener adek. Dek, ini saya kasih uang 100 juta. Habiskan dalam 2 hari. Awas kalau nggak habiskan. Perempuan mana yang nggak suka dikasih gitu? Langsung tarik sana, tarik sini, beli skincare, beli apa lagi, biar glowing. Mukanya glowing, lehernya hitam. Muka Korea, leher Afrika. Itu. Pintumu akan tertutup kalau engkau ke dukun. Pintumu akan tertutup kalau engkau percaya dunia roh orang mati. Pintumu akan tertutup kalau engkau pernah minum sesuatu yang dari kuasa gelap dari dukun. Pintumu akan tertutup kalau engkau pasang sesuatu di rumahmu. Pintumu semua tertutup. Engkau kelihatan, aku happy, aku baik-baik saja. Tapi sebenarnya engkau menderita.
Engkau ke gereja tapi engkau tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Hatimu ingin kenal Tuhan tapi kenapa engkau sulit kenal Tuhan? Karena apa? Hal-hal yang itu yang kau lakukan menutup pintu itu. Pintu itu akan terbuka kalau engkau, Tuhan tolong aku, ampuni dosaku. Hari ini malam ini aku selesaikan. Biar pintuku terbuka. Anak-anakku diberkati. Masa depan anak-anakku diberkati oleh Tuhan. Amin. Pak, ada banyak Pak orang yang gak kenal Tuhan. Kaya sekali. Tapi dia tidak beruntung. Tidak beruntung. Saya kenal seorang yang kaya raya. Kaya raya. Tapi dia tidak bahagia. Karena istrinya 2. LCD Pak dicabut Pak. Masih bertahan? Baru jam 7. Tahan kan? Saya datang jauh-jauh sini supaya kenal Bapak Ibu loh. Datang jauh-jauh. Saya ingin Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Ada seorang tadi, istri 2 ya. Orang itu kaya. Sukses. Penghasilannya satu hari 200 sampai 500 juta satu hari. Tetapi istrinya 2 dia tidak tenang. Satu kali dia pasang ring jantung, gagal terus pasang ring jantung. Waktu saya khotbah di Jum salah satu gereja di Jakarta, saya diundang khotbah Jum. Dia langsung telepon saya. Dia kejar saya. Tolong pendeta doakan saya supaya sembuh. Supaya saya sembuh. Saya nggak doakan dia. Tapi saya bimbing dia untuk bertobat sungguh-sungguh. Dalam hati saya berpikir, buat apa kamu sembuh? Kamu binasa karena istrimu 2. Ada istri tua, ada istri muda. Sekarang tinggal sama istri mudanya, sangat muda sekali. Bedanya mungkin 20 tahun. Satu kali saya ngomong sama dia, ceraikan istri pertamamu. Karena istri pertama itu bukan orang Kristen Pak. Sama-sama tidak diberkati di gereja. Tapi di luar gereja tidak diberkati. Mereka adalah orang Muslim. Jadi si laki-laki ini mu'alaf. Orang Cina tapi mu'alaf. Istrinya orang pribumi. Dia punya anak 3. Tolong ceraikan. Kalau engkau tidak dicerai, engkau ceraikan istrimu, kamu berbahaya. Wah susah Pak Pendeta, susah. Gimana ini susah Pak, saya ini udah 5 tahun, hampir 10 tahun ngurus perceraian saya tidak terkabulkan Pak. Saya bilang kamu usah berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau ceraikan dia. Karena apa? Ini bukan perjanjian Tuhan yang dalam pernikahan kamu di dalam perzinahan. Karena apa? Dia tidak diberkati dalam gereja. Karena apa? Dia bukan orang Kristen. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Singkat cerita, berjalannya waktu Tuhan jawab. Persidangan akhirnya memutuskan bahwa dia harus cerai. Ketika dia cerai, dia senang sekali. Aduh Pak Pendeta, terima kasih. Doa sudah dijawab. Bahwa ini puluhan tahun saya ngurus perceraian, tapi tidak bisa. Tapi dalam beberapa bulan ini saya bisa selesaikan. Singkat cerita, dia cerai. Waktu dia cerai, saya bilang, kamu harus diberkati ulang di gereja. Gimana caranya? Cari gembala di situ. Cari pendeta di situ. Akhirnya dia pengantin baru Pak. Pakai jas, pakai segala macam. Diberkati di gereja. Ketika habis diberkati di gereja, anak ini dipulihkan Tuhan. Orang ini dipulihkan Tuhan. Sekarang melayani Tuhan. Kemarin telepon saya hampir 1 jam. Dia telepon cerita banyak. Saudara-saudara, banyak orang berhasil tapi tidak beruntung.
Tuhan inginkan kita berhasil dan beruntung. Katakan amin. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Perhatikan. Mereka masih mengunci pintu. Tetapi para murid sudah berkumpul, beda iman. Kalau yang pertama dia imannya sudah lemah. Tapi yang kedua ini mereka berkumpul karena apa? Imannya semakin dikuatkan. Apa yang terjadi? Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah mereka dan berkata, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Sekarang Yesus ada di depanmu dan berkata, Shalom. Dia lagi mengetuk pintu hatimu, Bu, Pak. Dia ketuk pintu hatimu. Salam damai sejahtera bagi kamu. Reaksimu apa? Itu yang menentukan. Reaksimu benar, itu yang menentukan pintu terbuka. Kalau reaksimu tidak percaya, pintu akan tertutup. Perhatikan. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Thomas orang ragu-ragu, tetapi Tuhan sayang dengan dia. Apapun yang kita lakukan, berdosa sebesar apapun, Tuhan masih sayang dengan kita. Amin. Buktinya apa? Thomas dicari Tuhan. Orang yang ragu-ragu, orang yang sakit hati, orang yang kepahitan, Tuhan cari dia, Pak. Mungkin kamu berkata, aku sendiri, orang tidak pedulikan aku, orang tidak peduli dengan saya, orang tidak perhatikan saya. Ada Tuhan yang memperhatikan kita. Amin. Makanya ada satu pujian di depan mata Yesus. Mari tanyakan, satu nyanyi lagi. Kita panggil berdiri biar jangan capek. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Yang kedua, bait kedua. Bait kedua. Buka Coba taruh tanganmu di dada. Ada di antaramu yang sangat gelisah sekali. Ketika saya berbicara, engkau gelisah sekali, rasanya tidak tahan. Gelisah banget. Ada satu tekanan yang membuat engkau gelisah. Kalau engkau tuh orangnya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau gelisah. Engkau penuh tekanan. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu. Yes. Satu orang silakan maju ke depan. Di depan Yesus. Hidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus, di mata Yesus nyata
rumah.